Seorang pria berlari dengan gangguan kecemasan dan terlihat depresi. Lalu ia mengambil pistol dari polisi. Di tempat lain, Turner yang terlihat masih mencari informasi dari berkas-berkas polisi tentang kematian kakek buyutnya dulu. Terlihat Cullen yang memotong kue. Diceritakan pisau yang ia gunakan adalah pisau milik Cullen yang ia ambil. Lalu Turner menemukan sesuatu. Gambar bekas luka yang berbentuk X. Bekas luka yang tidak mungkin kalau cuma akibat dari kecelakaan, seperti keterangan polisi yang ada pada berkas itu. Di saat itu juga, Cullen tidak sengaja menyenggol kue yang membuat pisau Cullen itu tertancap di lantai dan membuat bekas berbentuk X. Lalu mereka merencanakan untuk mengambil semua catatan autopsi di kantor polisi. Dengan alat pemberian Stephanie, lalu Cullen yang akan melakukannya. Cullen pun melancarkan aksinya ke kantor polisi dan tidak sengaja pula berpapasan dengan Harvey. Tak butuh waktu lama, Cullen pun berhasil melakukannya. Di sisi lain, Stephanie mulai meretas catatan-catatan lama tentang luka yang berbentuk X. Ia menemukan tentang kasus yang sama yang dilakukan selama ratusan tahun. Dan semua catatan itu menyebutkan para korbannya mempunyai gangguan psikotik atau gangguan jiwa yang membuat para korbannya bunuh diri, seolah-olah terjadi kecelakaan. Lalu Stephanie menemukan catatan baru tentang seorang pria yang ditampilkan di awal film dengan membunuh dirinya sendiri akibat gangguan psikotik. Ternyata Turner mengenal pria itu, yang dimana ia adalah pengacara ayahnya dulu. Lalu Turner akan mendatangi rumahnya untuk mencari informasi lebih dalam. Malam harinya, mereka melaksanakan aksinya dengan mendatangi rumah pria itu. Mereka pun berhasil masuk ke dalam rumah. Lalu muncul pria dari belakang, yang dimana ia adalah anak dari pria yang bunuh diri. Mereka saling mengenal. Turner pun mencoba untuk berdiskusi bahwa ia tidak ada niatan jahat dan memberitahu bahwa yang membunuh ayahnya adalah anggota Ols. Lalu dia menceritakan sebelum ayahnya meninggal, ayahnya mencoba menghubungi kepala detektif Ford untuk memberitahu tentang surat wasiat Bruce yang telah dirubah untuk mencoret nama Turner. Tetapi yang Turner ketahui, polisi mengatakan tentang perubahan wasiat yang melakukannya adalah ayahnya. Tapi faktanya tidak seperti itu. Malah ayahnya akan memberitahu bahwa ia tidak merubah wasiatnya. Beberapa jam setelah selesai menelpon detektif, ayahnya pun menjadi gila, menghancurkan rumahnya dan menembak dirinya sendiri. Diceritakan, wasiat itu bisa mengubah seseorang menjadi yang terhebat di kota Gotham dalam sejarah. Di sisi lain, di perpustakaan, Duella menemukan sebuah petunjuk buku yang memperlihatkan seorang pria sirkuit pelempar pisau terbaik dengan mata tertutup di tahun 1900-an yang bernama Felix. Dan dia juga terkenal sebagai pembunuh berantai di kota Gotham pada masa itu. Duella menyimpulkan, Felix membunuh korbannya menggunakan pisau yang sama persis dilakukan Talon, anggota Ols.
Di waktu itu, Felix tertangkap dan dieksekusi di alun-alun kota. Stefani mendapat informasi yang dimana Felix mempunyai anak perempuan yang saat ini berada di panti jompo. Di pagi harinya, mereka mendiskusikan tentang wasiat itu. Turner berencana akan menanyakan kepada Cressida, yang dimana ia adalah asisten ayahnya dulu, yang Turner sudah menganggap dia sudah seperti keluarganya. Karena dari kecil Turner sudah dirawat dia. Lalu Stefani bersama Carrie akan menyamar untuk menemui putri Felix, berharap mendapat informasi lebih. Sampailah Duella dan Carrie di panti. Mereka beralasan karena adanya tugas dari sekolah sebagai pelayanan masyarakat. Masuklah mereka ke kamar putri Felix yang sekarang sudah lansia. Mereka mulai berbasa-basi. Tetapi Duella dengan ceplosnya menanyakan cerita tentang ayahnya yang seorang pembunuh sadis di kota Gotham. Duella merayu, berjanji tidak akan mengatakan kepada siapapun. Nenek itu bercerita tentang masa kecilnya bersama Felix ayahnya. Dan kotak musik itu baru saja dihadiahkan kepadanya. Mereka berdua mengira nenek ini mengarang cerita. Lalu Duella menanyakan lagi tentang pisau yang ayahnya gunakan untuk menjagal orang. Seketika nenek itu murka, langsung mengatakan Ols akan menemukanmu dan Talon akan memenggal kepalamu. Di sisi lain, Turner berhasil mendatangi Cressida. Setelah berbasa-basi, Turner menanyakan tentang perubahan surat wasiat ayahnya. Cressida pun berkata akan mengambilkannya. Di saat itu juga Stefani menelpon memberitahu bahwa Cressida termasuk anggota Owls. Belum sempat Turner memahami perkataannya, Cressida pun menodongkan senjata ke arah Turner. Tetapi Turner berhasil merebut senjatanya. Terlihat Turner tidak bisa menerima kenyataan tentang pengkhianatan yang Cressida lakukan, karena dia sudah dianggap sebagai keluarga. Diceritakan kematian Batman termasuk perbuatan liciknya, yang memasukkan racun dikit demi sedikit untuk membuatnya lemah, dan dengan mudahnya anggota Owls mengalahkannya. Tiba-tiba dari belakang muncul beberapa manusia bertopeng, yang dimana itu anggota Owls. Mereka maksud Turner untuk bergabung dengan mereka, dengan syarat memberitahu keberadaan teman-temannya. Tetapi Turner tidak mungkin mengkhianati teman-temannya. Lalu muncullah Talon, yang kebal terhadap pistol yang Turner pegang. Tiba-tiba lampu mati, muncullah Carrie untuk membantu Turner. Sampailah Turner di tempat persembunyiannya. Stefani mencoba melacak sidik jari dari kotak musik yang Duella curi dari nenek panti jompo, yang dimana ia adalah anak dari Felix si penjagal Gotham. Stefani menemukan kecocokan sidik jari, yang dimana itu adalah sidik jari dari Felix, yang dimana Felix sudah mati ratusan tahun lalu. Dapat disimpulkan bahwa Felix adalah Talon.
Di akhir video memperlihatkan manusia-manusia bertopeng yang terlihat menghidupkan kembali Talon dari kematian.